Cuci hatimu sebelum kau jadi DPR. Hilangkan sifat-sifat yang tercela. Sifat tamakmu hilangkan, sifat serakahmu hilangkan, sifat ambisimu hilangkan, sifat sombongmu hilangkan. Tiru pelajaran Isra Mi'raj kalau ingin perjalananmu selamat. Berapa banyaknya orang ingin jadi bupati, setelah jadi bupati masuk penjara. Berapa banyaknya orang yang menjadi anggota DPR, begitu jadi anggota masuk penjara. Berapa banyaknya yang jadi gubernur, setelah jadi gubernur ambil masuk penjara. Lebih baik tidak jadi gubernur, tidak lebih baik jadi DPR. Karena apa? Sebelum dia jadi DPR, sebelum dia menjadi gubernur, sebelum dia menjadi presiden, sifat-sifat tamak dan serakahnya belum dicuci. Para habaib yang saya muliakan, wabil khusus guru kita Habib Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Attas, murabbi ruhina, para ulama yang saya muliakan, hadirin dan hadirin, barangkali ada hadirat di belakang kita. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Habib Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Attas atas segala aktivitasnya, atas segala kegiatannya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu saya tidak lupa atas segala pengorbanannya, di mana melalui majelis taklim ini untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk bangsa Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bangsa Indonesia ini diisi oleh manusia-manusia beriman, diisi oleh manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Jangan diisi oleh umat-umat yang tidak beriman, yang disiwai oleh serakah, tamak, rakus, sehingga merusak keadaan bangsa ini. Terima kasih atas segala pengorbanannya dari Al-Mukarram Habib Alwi bin Muhammad di dalam menyelenggarakan majelis-majelis taklim ini. Sekali lagi saya katakan, untuk membentuk manusia-manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kegiatan malam hari ini. Kegiatan malam hari ini memperingati satu peristiwa besar, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tidak pernah terjadi kepada manusia siapapun saja. Jadi kalau ada orang ngaku pernah Isra, pernah Mi'raj, itu semuanya bohong. Isra Mi'raj hanya terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengorbankan segala-galanya untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan agamanya, saya ceritakan pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Mengapa saya ceritakan pahitnya Nabi jadi nabi? Agar kita lebih mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menyebarkan Islam, tidak langsung terang-terangan, tapi beliau sembunyi-sembunyi dari pintu ke pintu. Beliau pertama kali mengajak keluarganya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sahabat-sahabatnya.
Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembunyi-sembunyi? Karena ancaman dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ancaman dengan kekerasan, ancaman dengan pembunuhan, dengan segala macam bentuk intimidasi, sehingga Rasulullah dengan cara sembunyi-sembunyi. Baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah Allah secara terang-terangan setelah Allah perintahkan fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Setelah perintah supaya Rasulullah berdakwah terang-terangan, barulah Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi apa yang terjadi. Ancaman pembunuhan di antara para sahabat. Sayyidina Bilal radhiyallahu an diikat tangannya, ditarik di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya kembali kepada agama jahiliyah. Tapi apa yang dijawab oleh Sayyidina Bilal? Ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Imannya tidak luntur dengan kekejaman yang dia terima. Sehingga bangsa Quraisy dengan segala kekerasannya dan kekejamannya tidak berhasil untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin menyala untuk menerangi kegelapan kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah sistemnya, istilah sekarang merubah politiknya, dengan politik embargo ekonomi. Digantung di dinding Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak diperbolehkan mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan. Dengan harapan agar Nabi Muhammad dengan para sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Ini penderitaan yang diderita oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dalam menyampaikan risalahnya. Maka kalau bangsa Irak pernah diembargo ekonominya, bangsa Libya pernah diembargo ekonominya, kita itu saya katakan, hai bangsa Irak dan bangsa Libya, bukan kalian yang pertama kali merasakan embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu sudah merasakan embargo ekonomi. Tetapi embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar di kota Mekah itu. Akhirnya bangsa Quraisy mengalahkan perubahan politik lagi dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad, kata orang-orang kafir Quraisy Abu Lahab dan Abu Jahal. Coba tanyakan sama ponakanmu tuh maunya apa? Kalau ponakanmu Muhammad maunya jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau dia ingin kaya, kami suruh kekayaan penduduk Mekah kami serahkan sama Muhammad, sehingga dia nanti menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini. Tapi dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menjalankan dakwahnya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu tuh maunya apa? Kalau dia ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, kami siap mengumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya dengan syarat berhenti jadi nabi. Nah, inilah penderitaan Nabi Muhammad. Ditawarkan harta, ditawarkan takhta,
ditawarkan wanita, semuanya ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya penawaran ini ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira bagaimana? Gak usah dijawab, dikira-kira aja. Ya. Jadi kalau kiai dikasih kedudukan, dikasih jabatan, itu bukan teori baru. Ada kemungkinan kiai dikasih kedudukan dan jabatan agar berhenti jadi kiai. Contohnya misalnya Sukron Makmun diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Karena saya Menteri Luar Negeri, karena saya keliling dunia kan. Tidak mungkin Habib Alwi ngundang saya. Ketika saya diundang, ada di Kuala Lumpur, diundang lagi ada di Jepang, diundang lagi ada di Amerika. Saya Menteri Luar Negeri, dijadikan Menteri Luar Negeri ini supaya Sukron Makmun berhenti jadi kiai. Halus, tapi bisa saja positif. Misalnya Sukron Makmun diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Saya pergunakan jabatan saya, karena saya Menteri Dalam Negeri, saya perintahkan semua gubernur dan semua bupati yang beragama Islam se-Indonesia malam Jumat wajib baca maulid dan tahlilan. Positif saya. Tapi yang begini barangkali Habib jarang barangkali. Yang banyak dikasih jabatan, saya berhenti jadi kiai. Tapi kalau kasih jabatan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, misalnya Sukron Makmun jadi gubernur Jawa Barat, saya perintahkan semua bupati dan semua camat yang ada di Jawa Barat, setiap malam Jumat saya wajibkan baca maulid, baca yasin, baca tahlil. Positif saya jadi gubernur di Jawa Barat. Kalau itu punya kesadaran. Jadi mungkin kiai diangkat jadi pejabat itu supaya bermanfaat, pergunakan jabatannya untuk agamanya, atau memang diangkat sebagai pejabat supaya berhenti jadi kiai, berhenti ngaji. Itu terjadi, dan ini bukan politik baru. Politik 1400 tahun yang lalu. Abu Thalib sama tanya sama ponakanmu, ingin apa? Ingin jadi raja di kota Mekah. Kami siap ngangkat dia jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi. Dan ini bukan soal politik baru ini. Politik lama. Embargo ekonomi bukan politik baru. Politik lama. Sudah dialami junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala macam cara gagal, dengan kekejaman dan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal, ditawarin harta, tahta, wanita gagal. Inilah pahitnya Rasulullah jadi nabi, berdakwah ke Taif. Bukan kayak Sukron Makmun, disiapkan minuman, disiapkan kue-kue. Tapi Rasulullah pergi ke Taif, dilemparin batu oleh penduduk Taif, sehingga Rasulullah luka. Malaikat Jibril turun menanamkan jasa. Hai Rasulullah, angkat tanganmu, minta kau kepada Allah. Kami seluruh malaikat siap untuk menggerakkan bukit-bukit yang ada di Taif ini agar mereka mati terhimpit. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan itu yang saya minta Jibril. Saya diutus pada mereka. Kalau mereka mati semua, pada siapa saya diutus? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang yang menyakiti Rasulullah doakan yang baik. Mana ada orang seperti beliau,
orang yang berbuat jahat kepada beliau. Justru beliau doa, ya Allah berikanlah taufik dan hidayat kepada mereka itu. Subhanallah, inilah yang dikatakan innaka la'ala khuluqin azim. Engkaulah Muhammad yang berdiri di atas akhlak yang agung. Sehingga Rasulullah dalam Al-Quran dikatakan, kul, katakan oleh engkau pada kaum Umud, las'alukum alaihi ad, saya tidak minta berdakwah ini, tidak minta upah saya, illal mawaddata fil qurbah, kecuali kau kasihanlah kepada keluarga saya ini. Hanya itu yang Rasulullah minta. Cintailah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak minta upah, tidak minta apa. Dalam menjalankan tugasnya, risalahnya. Subhanallah. Di tengah segala macam kekejaman, karena semuanya gagal, akhirnya Abu Lahab dan Abu Jahal mengadakan musyawarah di Darun Nadwah. Di dalam tafsir kitab Tobari dijelaskan dalam musyawarah itu dihadiri oleh iblis yang berupa manusia. Ketika dia tanya, siapa kau? Saya orang datang dari Riyadh untuk menyumbang pikiran. Diadakan rapat dipimpin oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Segala macam usaha untuk mencegal Muhammad gagal. Dengan intimidasi, dengan kekerasan, dengan pembunuhan gagal. Embargo ekonomi gagal. Ditawarkan harta tahta wanita gagal. Sehingga Abu Jahal waktu itu mengeluarkan pendapat, kalau begini baiknya Muhammad itu ditangkap saja, masukkan dalam penjara, supaya dia tidak keluar masuk desa, keluar masuk kampung. Kalau tidak di penjara, mereka akan tetap menyebarkan agamanya. Iblis berkata, usulmu sia-sia, tidak ada gunanya. Sebab Muhammad ini dari golongan bangsa Quraisy, golongan yang dimuliakan di tanah Arab. Tidak mungkin sukunya akan rela kalau antara anak buahnya, anggotanya itu di penjara. Pasti akan dibela oleh sukunya. Kalau sudah dibela oleh sukunya, kami semua tidak akan berdaya. Kemudian Abu Jahal berkata lagi, kalau di penjara tidak ada gunanya, usir saja Muhammad ke luar negeri, supaya tidak ada di negeri Mekah. Iblis berkata, usulmu berbahaya ini. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri pengikutnya akan besar dia. Pasti negara kami diserbu dari luar negeri. Bahaya ini usul. Di penjara nggak ada gunanya. Ya. Kemudian diusir ke luar negeri malah berbahaya. Nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya. Dia banyak pengikut, mesti negeri kami akan diserang dari luar negeri. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau diusir ke luar negeri berbahaya, ditangkap tidak ada gunanya. Jadi kalau ada kiai ditangkap atau habib ditangkap, itu enggak heran. Sejak zaman dulu itu kriminalisasi itu bukan politik baru. Nabi Yusuf dikriminalisasi. Nabi Yusuf masuk penjara tanpa ada kesalahan. Nabi Isa dijatuh hukuman mati oleh raja Yahudi, dituduh akan merusak agamanya Nabi Musa dan dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Ketok palu raja Yahudi, ini orang harus dihukum mati di tiang salib. Nabi Muhammad mau dikriminalisasi, cuman kata iblis gak ada gunanya dia ditangkap, pasti dibela oleh sukunya. Kalau sukunya yang membela, kami semua tak berdaya. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Kalau begitu bunuh saja Muhammad ini. Apa kata iblis? Ini yang benar. Bunuh saja Muhammad ini. Nggak usah dipenjara, nggak usah diusir ke luar negeri. Bunuh saja Muhammad ini. Akhirnya rumah Rasulullah dikepung.
dengan pemuda-pemuda dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, Muhammad keluar, potong leher, nggak usah dikasih kesempatan berbicara. Ini saya ceritakan penderitaan Nabi Muhammad menjadi nabi untuk menyelamatkan kita dari api neraka, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ke alam terang menderang. Pengorbanannya semacam itu. Maka termasuk sekarang ini, termasuk syukron makmun para ulama, para habaib, yang sekarang kita katakanlah kita dengan nikmat berdakwah. Ini semuanya apa yang kita capai sekarang ini di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Sekali lagi, apa yang kita dapati sekarang nikmat, berdakwah kita nikmat, mengadakan maulid kita nikmat, mengadakan Isra Mi'raj kita nikmat. Apa yang kita peroleh daripada keenaan sekarang ini di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Nabimu menderita, nabimu sedih untuk menyelamatkan umat manusia ini, untuk menyelamatkan kita daripada api neraka. Lalu apa balasan kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu penderitaannya? Inilah saya ceritakan pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua ini dari kegelapan, menyelamatkan kita dari api neraka. Nabi menderita untuk menyelamatkan umatnya ini. Saya ceritakan ini supaya kita semakin cinta baik kepada Rasulullah, kepada keluarga-keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya kita kalau cuma mencintai keluarga Rasulullah, mencintai keturunan-keturunan Rasulullah, dibanding dengan kenikmatan yang kita peroleh ini, saudara-saudara. Di tengah-tengah Rasulullah dikepung dengan pedang, gelap gulita yang tidak ada lampu setitik pun. Malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, perintah Allah sudah turun. Malam ini kau tinggalkan kota Mekah ini. Coba bagaimana penderitaan saudara. Di tengah-tengah dikepung oleh pedang yang akan dibunuh. Diperintahkan pula oleh Allah meninggalkan kota Mekah, kota yang dia cintai. Bagaimana tidak? Kota kelahiran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena sudah perintah Allah, dengan petunjuk Allah, Rasulullah mengambil pasir, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, sebagian daripada surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa arsaynahum fahum la yubsirun. Jadikanlah di depan mereka tutup, jadikanlah di belakang mereka tutup, sehingga mereka tidak melihat ketika Rasulullah lewat di tengah-tengah mereka itu. Ditabur pasir mereka tertidur, Rasulullah keluar dari rumahnya selamat dalam keadaan mencekam. Seandainya di antara mereka ada yang terbangun, Rasulullah meninggal, pasti dipotong lehernya. Langsung menuju ke rumahnya Sri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tentu Sri Abu Bakar itu kaget, tengah malam ada apa Rasulullah? Rasulullah katakan, malam ini Abu Bakar, Allah perintahkan saya dan kau tinggalkan kota Mekah ini. Subhanallah. Dalam ancaman mati, dalam ancaman pembunuhan di tengah malam yang gelap, harus meninggalkan kota Mekah yang dia cintai. Ini sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penderitaan, paginya Abu Jahal datang, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, belum keluar. Tidak mungkin dia tidak keluar. Sebelum subuh Muhammad mesti keluar. Dobrak pintunya, Rasulullah tidak ada. Yang ada Sayyidina Ali
karramallahu wajhah. Ditanya kepada saya, tidak tahu, saya tidur. Akhirnya orang kafir khusus mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. 300 unta ini kalau di Gedung Halang sama dengan 900 kerbau. Siapa yang tidak tertarik untuk mencari? Di padang pasir mudah mencari orang, karena orang tidak banyak. Ketahuan ada 4 kaki, pasti ini Abu Bakar dengan Muhammad ini. Telusuri terus kaki ini. Wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah tipu muslihat mereka. Laba-laba diperintahkan bikin sarang yang rapi, kemudian berpati bertelur. Ketika dia sampai di permukaan pintu gua itu, semuanya berteriak, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang. Kalau seandainya ada orang, mesti sarang laba-laba ini robek, utuh. Pasti tidak ada orang. Mereka kembali. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Idhuma fil ghar idh qala li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Satu-satunya sahabat yang disebut di Quran, walaupun tidak langsung, adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Idhuma fil ghar, tatkala keduanya berada di gua, qala subila tahzan innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, kau tidak usah sedih, Allah bersama kami. 3 hari setelah itu baru Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Tidak lewat jalan yang biasa, lewat bukit, naik bukit, turun bukit. Tentu saudara yang pernah umroh atau haji membayangkan bagaimana perjalanan Mekah Madinah dengan bukit-bukit yang tidak ada pohon, yang tandus. Disitulah Rasulullah berjalan 416 km ukuran sekarang ini jarak Mekah Madinah. Itulah penderitaan Nabi dengan jalan kaki ke Mekah, ke Madinah. Setelah sampai di situlah disambut oleh penduduk Madinah. Nah, saudara-saudara, sebelum itu, di tengah-tengah penderitaan Rasulullah yang begitu hebat, istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Istri yang sangat dia cintai. Bagaimana tidak? Seorang istri yang kaya raya, yang dia pedagang antar negara. Jadi kalau sekarang itu sudah termasuk pedagang antar negara, dari negeri Sam ke negeri Yaman, Irak. Itu perjalanan perdagangan Siti Khadijah. Semua kekayaannya untuk Islam. Subhanallah, ini pengorbanannya Siti Khadijah. Pada tahun itu meninggal dunia. Dan pada tahun yang sama pun Abu Thalib meninggal dunia. Dia yang banyak membela Rasulullah dari serangan-serangan orang kafir, dan dia yang disegani oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Rasulullah, meninggal. Sehingga pada tahun itu dalam sejarah Islam disebut Amul Huzni, tahun berduka cita, karena kedua orang yang dia cintai meninggal dunia. Nah, pada saat itulah Allah memperlihatkan kekuasaannya. Allah ingin memperlihatkan sebagian kekuasaannya kepada Rasulullah. Jangan kau sedih dengan wafatnya istrimu. Jangan kau sedih dengan wafatnya pamanmu. Allah tunjukkan sebagian kecil kekuasaannya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dan Mi'raj ke langit. Untuk apa Allah mengadakan Isra Mi'raj? Ya, lihat ayat Qur'annya. Gak usah kita ngarang-ngarang. Linuriyahu min ayatina. Kami, kata Allah, ingin memperlihatkan sebagian kecil daripada kekuasaan Allah.
di tengah-tengah Nabi Muhammad yang sedih dengan ditinggal istrinya, ditinggal pamannya. Disitulah Allah perlihatkan sebagian kecil daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Isra Mi'raj itu jangan diukur dengan otak manusia. Kalau diukur dengan otak manusia sulit otak kita untuk sampai. Tetap Isra Mi'raj diukur dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri. Nabi Muhammad tidak berangkat sendiri. Nabi Muhammad dijalankan. Nabi Muhammad diberangkatkan. Siapa yang memberangkatkan? Yang memberangkatkan Allah pencipta alam semesta. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, Isra Mi'raj kecil. Jangan diukur dengan otak kita. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, kecil itu bagi Allah. Mari kita lihat bagaimana kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan planet-planet yang ada di angkasa. Sekian miliar bintang di langit. Sudah sekian miliar tahun berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Tidak pernah terjadi insiden. Tidak pernah terjadi tabrakan. Semuanya berjalan tepat waktu. Subhanallah, subhanallah. Bulan beredar tepat waktu. Dari bulan purnama sampai menjadi bulan sabit. Dari bulan sabit menjadi bulan purnama. Tidak pernah keliru. Sudah sekian miliar tahun. Matahari berputar. Pagi terbit sebelah timur, terbenam sebelah barat, seluruhnya berputar. Sudah sekian miliar tahun. Tidak pernah keliru. Dan tepat waktu. Kalau sekarang tanggal 17 Februari misalnya subuh jam 4.46, nanti pada bulan Februari tahun yang akan datang pasti subuh jam 4.45. Tidak pernah berubah sepanjang tahun. Sudah sekian miliar tahun. Apa pernah saudara di Gedung Halang satu ketika puasa Ramadan, kemudian saudara sudah siap dengan makanannya dan minumannya untuk berbuka, lalu malaikat Jibril turun ke Gedung Halang membawa pengumuman, hai umat Islam di Gedung Halang, berhubung di langit ada kerusakan teknis, maka matahari diundur 3 jam lagi. Tidak pernah. Tidak pernah. Sudah sekian miliar tahun. Dialah Allah. Dialah yang menjalankan Nabi Muhammad. Jadi kalau yang maha kuasa yang berbuat, Isra Mi'raj kecil bagi kekuasaan Allah. Inna ma'budu kun fayakun. Menciptakan langit dengan segala isinya. Kalau saudara ingin tahu keagungan Allah, saudara tadabbur, saudara renungkan ciptaan Allah itu. Saudara tahu kehebatan Jepang karena saudara melihat buatan Jepang, katakan Toyota, katakan Mazda. Saudara tahu kehebatan Inggris karena Inggris bisa bikin mobil namanya Rolls Royce, mobil anti peluru yang termahal. Kita berkata Inggris hebat, kita berkata Jerman itu hebat. Kita melihat mobil BMW-nya, kita lihat mobil Mercedes-nya, kita berkata Amerika hebat karena lihat kita pabrik Douglas-nya yang membuat pesawat terbang. Dia bisa terbang dari Jakarta Jeddah dalam tempo 10 jam. Kita berkata Amerika hebat. Allah Subhanahu wa ta'ala maha hebat. Lihat ciptaannya. Dari yang sebesar-besarnya saya ceritakan tadi, planet yang ada di angkasa ini, sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Tidak pernah terjadi insiden atau tabrakan. Subhanallah, maha agung.
Kita lihatlah pada ciptaannya yang sekecil-kecilnya. Katakan semut, yang sudah tidak pernah memikirkan semut. Semut yang paling kecil, berjalan di tembok, dia tentu makan, tentu dia minum. Bagaimana pencernaannya, bagaimana perutnya, bagaimana buang kotoran. Subhanallah, subhanallah, maha hebat penciptanya. Hidung semut, kalau dibanding dengan hidung manusia, tentu jauh lebih besar hidung manusia, tapi tajamnya jauh lebih tajam semut. Hidung kita paling mampu jarak 5 cm, 10 cm. Setelah itu kita tidak tahu lagi. Tetapi yang namanya semut, di mana ada gula, dia jarak 30 meter, dia tahu di mana ada gula. Dia cari menurut radar hidungnya, sampailah dia ke semut, ke gula. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada semut, di situ ada gula. Alangkah tajamnya hidungnya semut itu. Siapa penciptanya? Allah. Semakin kita melihat ciptaan Allah, kita semakin subhanallah. Allah ciptakan binatang namanya bunglon. Ketika ada di daun warnanya hijau, turun ke tanah berwarna tanah. Subhanallah. Bagaimana dia kimianya berubah-ubah warna tubuhnya. Itulah binatang ciptaan Allah. Subhanallah, maha agung kau ya Allah. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadakir innama anta mudakir. Apakah kau tidak melihat kepada unta bagaimana diciptakan oleh Allah? Khusus binatang di padang pasir yang jarang hujan, Allah ciptakan binatang unta yang tahan tidak minum 2-3 hari. Subhanallah. Allah tidak jadikan unta untuk di Bogor. Di Bogor kasih kebo, kasih sapi. Kebo pagi ngerendam, siang ngerendam, sore ngerendam. Kalau seandainya kebo di padang pasir, mau ngerendam di mana si kebo ini? Subhanallah, maha agung engkau ya Allah penciptanya. Di Siberia Utara, di situ Allah ciptakan binatang, karena di situ semuanya es, supaya darahnya tidak beku. Allah ciptakan binatang di kutub utara yang tebal bulunya tidak kurang dari 30 cm. Tebal bulunya. Mengapa? Untuk melindungi darahnya. Subhanallah, alangkah hebatnya penciptanya. Setiap binatang kalau kita perhatikan, subhanallah, yang namanya merpati, sehingga oleh orang-orang tukang judi dijadikan alat untuk berjudi. Dipegang perempuannya, dibawa, dilepaskan laki-lakinya tempat yang jauh, dia naik ke atas. Dia tahu mana istri saya. Tidak pernah merpati keliru sama istri orang lain. Padahal dengan jarak jauh, pasti yang hinggap itu pada istrinya sendiri. Tidak pernah tabrakan. Ketika jatuh mau hinggap itu nggak pernah jatuh. Lalu apa? Merpati jantan tabrakan. Tidak ada. Meski dia sudah tahu itu istri saya, itu istri saya. Cert. Subhanallah. Siapa penciptanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Pikirkan semua binatang itu akan mengagumkan pikiran kita. Nah, sekarang yang memberangkatkan Nabi Muhammad itu bukan berjalan sendiri. Nabi Muhammad tidak berangkat sendiri, tidak berjalan sendiri. Nabi Muhammad diberangkatkan, dijalankan. Siapa yang menjalankan? Yang maha agung, yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan iman mudah kita menerima. Ya, kalau mau contoh-contohkan tidak perlu sebenarnya. Kalau terpaksa contoh-contohkan, misalnya ambil jam saudara sendiri. Jam saudara dari jam 1 untuk kembali ke jam 1 mesti 12 jam. Tidak mungkin tidak 12 jam.
Tapi kalau sudah cabut pakunya, putar. Mungkin dari jam 1 cupot 5 detik, 10 detik. Mengapa? Karena jam tidak berputar sendiri, diputar oleh yang punya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu tidak berjalan sendiri, tidak berangkat sendiri, diberangkatkan oleh siapa? Oleh yang menciptakan langit dan bumi. Otomatis otak kita terima, iman, percaya. Diukur dengan kekuasaan Allah. Apa pelajaran yang harus diambil dari Isra Mi'raj ini? Saya baca dalam beberapa kitab baik hadis maupun dalam kitab Dardir. Itu kitab Dardir, kitab khusus menceritakan Isra Mi'raj yang sudah jarang dibaca oleh kiai-kiai sekarang ini. Mari kita baca kitab Dardir ini. Sebelum Rasulullah diberangkatkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke sumur Zam-Zam, dibelah dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam, diisi iman, diisi hikmah. Itu semuanya cuman untuk umatnya. Rasulullah hatinya bersih, Rasulullah imannya kuat, Rasulullah tabahnya kuat. Tapi mengapa oleh malaikat Jibril dicuci dengan air Zam-Zam, diisi iman, untuk dijadikan pelajaran kepada orang Bogor. Hai orang Bogor, sebelum kau mengadakan perjalanan, siapkan imanmu. Kau mau pergi ke Jakarta, siapkan duitmu. Tapi tidak kurang pentingnya, siapkan imanmu. Karena dalam perjalanan itu banyak setan-setan yang akan mengganggu kita. Supaya selamat dalam perjalanan, cuci hatinya, kuatkan imannya. Termasuk seperti sekarang di Indonesia ini, yang sedang pemilihan umum, milih presiden, milih anggota DPR, milih bupati, milih gubernur. Subhanallah. Hai calon-calon pemimpin, sebelum kau menjadi pemimpin, tolong belajar sama Isra Mi'raj, bersihkan hatimu. Cuci dulu hatimu sebelum kau jadi bupati. Cuci dulu hatimu sebelum kau jadi presiden. Cuci hatimu sebelum kau jadi gubernur. Cuci hatimu sebelum kau jadi DPR. Hilangkan sifat-sifat yang tercela. Sifat tamakmu hilangkan. Sifat serakahmu hilangkan. Sifat ambisimu hilangkan. Sifat sombongmu hilangkan. Tiru pelajaran Isra Mi'raj kalau ingin perjalananmu selamat. Berapa banyaknya orang ingin jadi bupati, setelah jadi bupati masuk penjara. Berapa banyaknya orang yang menjadi anggota DPR, begitu jadi anggota DPR masuk penjara. Berapa banyaknya yang jadi gubernur, setelah jadi gubernur ambil masuk penjara. Lebih baik tidak jadi gubernur, tidak lebih baik jadi DPR. Karena apa? Sebelum dia jadi DPR, sebelum dia menjadi gubernur, sebelum dia menjadi presiden, sifat-sifat tamak dan serakahnya belum dicuci. Tiru Isra Mi'raj. Rasul dicuci, dihilangkan sifat-sifat tercelanya, walaupun tidak ada pada Rasulullah, untuk dijadikan pelajaran kepada umatnya. Hai orang Bogor, lihat itu nabimu. Sebelum mengadakan perjalanan jauh, bersihkan hatinya, hilangkan sifat-sifat tamaknya, hilangkan sifat-sifat serakahnya, hilangkan sifat-sifat sombongnya, supaya kau selamat dalam perjalanan. Lah ini mestinya ambil pelajaran siapapun saja, termasuk kiai, termasuk ustadz. Sebelum jadi ustadz, sebelum jadi kiai, bersihkan dulu hatinya kalau ingin selamat dalam perjalanannya. Lah ini pelajaran Isra Mi'raj. Sebelum jadi bupati, operasi dulu hatinya, hilangkan tamaknya. Kalau kau jadi bupati, sifat tamaknya, sifat serakahnya tidak kau buang, pasti kau akan ngerampok duit rakyat.
Kau mau jadi gubernur, bersihkan dulu hatinya sebelum kau jadi gubernur. Kalau tidak kau bersih hatinya, kau melihat duit rakyat yang numpuk, pasti kau akan merampok duit rakyat. Ini kenyataan. Saya bicara fakta. Berapa banyaknya gubernur yang masuk penjara? Berapa banyaknya bupati yang masuk penjara? Nggak bisa dihitung. Apalagi anggota DPRD, DPR tingkat 1, tingkat 2, DPR pusat. Berapa banyaknya anggota DPR, ratusan yang masuk penjara. Mengapa? Karena mereka sebelum jadi anggota DPR belum dioperasi hatinya, belum dibersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat tamak, sifat serakah dan lain-lainnya. Nah, ini diambil pelajaran dalam Isra Mi'raj ini supaya dalam perjalanan selamat. Begitu Rasulullah selesai dioperasi, didatangkan oleh mereka Jibril Buraq, binatang yang lebih kecil daripada kuda, dimana kalau sudah meloncat, kaki depannya memanjang sepanjang mata melihat. Ciptaan Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, keluar kota Mekah, pertama kali yang menggoda itu Ifrit. Muhammad, stop Muhammad. Rasulullah tidak menoleh, langsung. Siapa itu Jibril? Itu Ifrit Rasulullah. Seandainya engkau Rasulullah, umatmu akan banyak yang tergoda oleh setan. Alhamdulillah kau tidak noleh Rasulullah. Rasulullah tidak noleh pun sebagian orang Bogor masih tergoda oleh setan. Seandainya Rasulullah noleh, barangkali sudah jadi setan semua yang ada ini. Nah, ini pelajaran. Kita baca Isra Mi'raj itu kita baca pelajaran ini yang sangat penting. Jadi godaan yang pertama itu mesti iblis. Seorang wali min auliyaillah bernama Ibrahim bin Adham ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, mengapa setan-setan di akhir zaman kok tidak banyak yang berupa manusia untuk menggoda manusia seperti zaman Nabi Musa, seperti zaman Nabi Ibrahim? Banyak setan-setan berupa manusia untuk goda manusia. Mengapa di akhir zaman kok tidak? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, di akhir zaman setan-setan sudah tidak perlu lagi berupa manusia karena manusianya sudah melebihi setan. Bener gak kira-kira Habib? Ya lihat saja di film-film itu, perempuan-perempuan itu buka aurat. Hai perempuan, apa maksudmu kau pakai celana pendek depan umum, pahanya kau perlihatkan kepada laki-laki? Apa maksudmu mukamu kau lukis kayak wayang, bulu matamu yang dibikin Allah kau lepas beli dari toko? Apa maksudmu? Apa maksudmu, hai wanita-wanita, kau membuka aurat di depan laki-laki? Kata iblis, untuk apa saya lebih berupa perempuan? Oh, yang perempuannya sudah melebihi iblis. Ini pelajaran. Dalam Isra Mi'raj itu banyak pelajaran yang harus kita ambil. Berjalan lagi, digoda oleh orang, Muhammad stop. Saya berani karena tertulis dalam kitab Dardir. Siapa itu Jibril? Itu orang Yahudi Rasulullah. Seandainya kau noleh Rasulullah, umatmu akan jadi Yahudi semua. Rasulullah tidak noleh pun umatnya masih ada yang menjadi agen-agen Yahudi. Jalan lagi, Muhammad stop. Siapa itu? Itu orang Nasrani Rasulullah. Seandainya umat mengatakan oleh umat maka jadi Nasrani semua. Rasulullah tidak noleh pun masih ada yang jadi Nasrani dengan sembako dan obat-obatan yang dibagi-bagi. Betul apa tidak?
Ini peringatan di Ramadan sudah ada. Walan tardo angkal yaud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat Quran dan pasti benar bahwa umat ini silakan menggoda. Termasuk sekarang ini bagaimana cara menghancurkan Islam. Saya baca dalam bukunya, orang-orang Zionis Yahudi hancurkan Islam. Pertama kali apa program mereka itu? Warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kebingungan, tanamkan keraguan-raguan umat Islam terhadap ajaran Islam. Itu konsep pertama. Konsep yang kedua yang mereka bikin, at-tafriq bainal muslimin, bikin perpecahan antar umat Islam, baik secara nasional apalagi secara internasional. Jangan sampai umat Islam bersatu, baik secara nasional. Jangan sampai umat Islam bersatu, baik secara internasional. Dua program ini yang mereka jalankan. Kemudian mereka mengatakan untuk menjalankan program Yahudi ini harus orang Islam yang melaksanakan. Dalam buku yang saya baca dia katakan ayyak to'a asyajarota ahadu a'doiha. Hendaknya yang merobohkan kayu harus kayu. Kalau kita beli kampak dari toko, kita dorong-dorong kampak untuk merobohkan kayu yang besar, tidak bakalan kayu itu roboh kalau kampaknya yang dirong-dorongan. Tapi kata Yahudi apa? Kasih tangan kayu, yang dipegang bukan kampaknya, kayunya yang dipegang. Pukulkan ke kayu, robohlah kayu. Robohnya kayu karena kayu. Ini program Yahudi. Hancurkan umat Islam. Yang bisa menghancurkan umat Islam harus orang Islam. Cari orang Islam yang bisa dibayar, cari orang Islam yang bisa dirubah pikirannya. Kalau perlu kasih dolar. Hancurkan ulama. Yang bisa menghancurkan ulama hanya ulama. Kiai tidak bisa hancur kalau yang menghancurkan bukan kiai. Cari kiai-kiai yang imannya masih nggak mapan atau ekonominya tidak mapan atau ingin jabatan. Yang bisa menghancurkan kiai hanya kiai. Maaf para habaib, yang bisa menghancurkan habaib nanti habib juga. Percaya sama saya, ini konsep Yahudi. Karena kalau dihancurkan dari luar tidak mungkin, pasti dilawan. Tapi kalau ulama yang ngomong, nah, jadi untuk menghancurkan umat Islam harus pakai orang Islam. Bahasa Arabnya yang saya baca dalam buku mereka itu ayyak to'a asyajarota ahadu a'doiha. Hendaknya yang merobohkan kayu, yang memotong kayu, roboh kayu harus kayu. Kalau kampak nggak bisa, kampak didorong-dorong oleh bapak, tidak bakalan kayu roboh. 3 tahun pun tidak roboh. Tapi ketika kampak dikasih pegangan kayu, kayunya yang dipegang, pukulkan ke kayu, roboh kayu karena kayu. Hancurkan umat Islam. Yang harus menghancurkan adalah orang Islam. Kalau bukan orang tidak bisa menghancurkan Islam. Saya tidak menuduh, cuman tanda-tandanya. Kalau ada tokoh Islam atau ada kiai berpidato, kemudian umat Islam yang mendengar pidatonya jadi bingung, percayalah kiai itu agen Yahudi. Percayalah. Karena kalau kiai tidak mungkin untuk membingungkan umat. Kedatangan saya ke majelis ini bikin saudara bingung atau bikin saudara yakin? Berarti saya bukan agen Yahudi. Itu aja. Kalau saya datang ke majelis ini, saya bikin bingung umat Islam. Percayalah, semua tokoh-tokoh Islam yang bikin bingung umat Islam itu adalah agen-agen Yahudi.
yang harus saudara perhatikan. Ini sedang terjadi. Bagaimana mereka masukkan paham-paham barat, termasuk paham liberalisme. Dari mana liberalisme ini? Makhluk ini lahirnya di mana? Dan mengapa makhluk ini lahir? Dan apa tujuan makhluk ini lahir? Ini banyak tokoh-tokoh Islam tidak mempelajari. Dari mana lahirnya makhluk ini? Liberalisme itu bukan ajaran Quran. Liberalisme bukan ajaran sunnah. Liberalisme ajaran barat. Mengapa barat liberalisme? Karena di antara mereka ada yang trauma terhadap agama mereka. Saya baca sejarah peradaban barat. Bagaimana sejarah peradaban barat saya baca. Ketika gereja pada abad pertengahan mempunyai kekuasaan yang luar biasa, gereja tidak hanya berkuasa di bidang agama, tapi gereja berkuasa di bidang ekonomi, berkuasa di bidang ilmu pengetahuan, gereja berkuasa di bidang politik. Saat itulah gereja mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Orang yang bertentangan dengan gereja dianggap kafir dan halal darahnya. Dan cara menghukum mereka di abad pertengahan, saya tidak bicara gereja sekarang, saya bicara gereja 1500 tahun yang lalu, bukan gereja sekarang. Kalau gereja sekarang ya sudah hukumannya sudah bagus, tapi gereja pada abad pertengahan apa yang terjadi? Orang kalau sudah dihukum mati 3 cara. 1, dibakar hidup-hidup. Jadi orang disiram dengan minyak, bakar hidup-hidup. Disaksikan oleh orang ramai. Bagaimana tidak ngeri melihat orang dibakar hidup-hidup. Kalau tidak dibakar hidup-hidup, orang itu digergaji. Kayak gergaji kayu. Saya punya gambar gergaji orang itu. Dalam buku yang saya pelajari, peradaban barat itu. Ada gergajinya, cara menggergaji orang yang dihukum mati. Bagaimana mereka tidak ngeri? Yang ketiga, penjara itu memelihara harimau. 2-3 harimau. Kalau ada orang yang mau dieksekusi hukuman mati, macan tidak dikasih makan, Habib. 2-3 hari. Begitu macan sudah lapar, lempar orang yang dihukum mati ini. Dirobek-robeklah oleh harimau itu dimakan. Disaksikan oleh orang ramai. Mereka trauma, ketakutan. Itu trauma yang pertama. Trauma yang kedua, di antara mereka, tidak semua, di antara mereka itu mempertanyakan tentang kitab suci Injil ini. Mana yang asli? Yang asli mesti 1. Sedangkan yang ada 5 Injil. 1 Injil Matius ditulis oleh orang yang bernama Matius. 2 Injil Markus ditulis oleh orang yang bernama Markus. Injil Yahya ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Injil Lukas ditulis orang yang bernama Lukas. Redaksinya berbeda-beda mengikuti penulisnya. Ada 1 Injil yang dilarang oleh gereja dibaca, namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa Injil itu dilarang dibaca oleh gereja sekarang ini? Karena Injil itu isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran. Saya baca dan saya punya. Walaupun tidak ada baca Injil nggak dapat pahala, Habib. Kalau baca Yasin dapat pahala saya. Tapi saya baca untuk pengetahuan saja. Dalam Injil Barnabas saya baca. Mengapa lalu dilarang oleh gereja? Nah, mereka di antara mereka timbul pertanyaan, yang asli itu mana? Karena yang asli mesti 1. Kita umat Islam ini wajib percaya kepada kitab Injil, wajib. Tetapi yang kita percaya Injil yang asli. Injil yang asli yang mana, Pak Kiai? Injil yang asli firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa
untuk disampaikan kepada umatnya, dan di dalamnya tidak ada perkataan Nabi Isa dan tidak ada perkataan pastor-pastor pada zamannya, hanya firman Allah. Itu kitab suci Injil. Saya yang bahasa Arab juga punya, Pak Haji. Injil bahasa Arab saya punya. Injil Barnabas bahasa Arab saya punya. Yang diterjemahkan oleh orang Mesir diterjemahkan kepada bahasa Arab. Jadi kitab Injil itu dari terjemahan ke terjemahan, terjemahan ke terjemahan. Lain dengan kitab Quran. Kalau kitab Quran, kitab Qurannya ada diterjemahan ke bahasa Inggris, tapi Qurannya ada. Diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, tapi Qurannya ada. Injil aslinya kagak ada. Yang ada semuanya terjemahan itu. Nah, itu mereka trauma. Di antara lagi mereka trauma tentang sosoknya Yesus Kristus. Apakah dia manusia biasa, apakah anak Tuhan, apakah Tuhan. Sampai detik ini di antara mereka masih jadikan persoalan. Trauma yang terakhir ketika gereja mengeluarkan surat pengampunan. Jadi kalau orang berdosa di abad pertengahan, ngaku dosa, tobat, kemudian beli surat, namanya surat pengampunan. Dan mereka diantaranya trauma, kok yang mengampuni kok kawan saya di gereja, yang mengeluarkan surat. Nah, dari trauma ini timbul dua kelompok. Satu kelompok yang melawan gereja pada abad pertengahan, tidak setuju dengan ajaran Vatikan itu. Dipimpin oleh orang yang bernama Martin Luther. Karena dia berontak melawan gereja, dia diancam untuk dibunuh. Akhirnya dia lari ke Jerman. Di Jerman dilindungi oleh penguasa Jerman, akhirnya dia melahirkan agama baru yang namanya agama Protestan. Saya tahu sejarahnya itu. Maka tidak semua yang datang dari barat saya tertarik. Martin Luther ini melawan gereja, menolak gereja Vatikan. Nah, karena dia melawan, diancam untuk dibunuh, dia lari ke Jerman. Kebetulan di Jerman dilindungi oleh penguasa yang ada di Jerman. Akhirnya dia mendirikan agama baru, nama agama Kristen Protestan. Sehingga waktu itu pecah menjadi dua, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kedua-duanya saling bantai-membantai. Itu sejarah barat, tinggalkan. Nah, yang tidak trauma, yang trauma tapi tidak berani berontak, lahirlah namanya liberalisme. Paham liberalisme. Liberalisme itu bahasa Inggris. Ini Habib dari Singapura ini. Liberalisme itu liberalisme. Liberalisme ini bebas, free from restraint, bebas dari segala ikatan. Timbullah aliran liberalisme, kebebasan. Kebebasan adalah asasi manusia. Nah, jadi mereka ini tujuannya apa? Liberalisme ini tujuannya, seorang tokoh liberal bernama Humphrey Cox di Amerika Serikat. Ini tokohnya, dia terang-terangan mengatakan liberalisme itu tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Sekali lagi, tujuan liberalisme ini untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Agama dianggap membelenggu kebebasan manusia. Adanya perintah dan adanya larangan berarti ini tidak membebaskan manusia. Manusia ingin bebas dari perintah, manusia ingin bebas dari larangan. Ini tujuannya seorang tokoh bernama Humphrey Cox. Dia menyatakan liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau diterjemahkan kepada bahasa yang lebih jelas, berarti liberalisme itu
pembinatangan manusia. Karena yang bebas dari agama cuma binatang, Pak Ji. Kambing, ayam, binatang bebas dari agama. Maka dia kurang ajar karena nggak pakai agama. Buktinya kurang ajar, misalnya ayam telur bertelur 6, ngerem, netes. Ada yang jadi ayam jago, ada yang jadi ayam betina. Yang jadi ayam jago gede, ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Yang betina gede dikawin oleh ayah kandungnya sendiri. Berapa banyaknya anak yang hamil karena bapaknya sendiri? Ini namanya pengkebuan manusia. Dan di Indonesia sudah berhasil. Nyatanya ada kumpul kebo. Pernah saudara mendengar kumpul kebo? Pernah? Berarti ada kan? Masa ada nama tidak ada barangnya? Kumpul kebo sudah terjadi di Indonesia ini. Jadi yang namanya liberalisme ini, kalau tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, sangat bertentangan dengan Islam. Lah ini godaan kita sekarang ini. Supaya kita bebas dari agama, tidak usah beragama, atau tidak usah mengikuti perintah agama, tidak usah mengikuti larangan agama. Mau puasa, puasalah. Mau tidak puasa, tidak usah puasa. Kau jangan memaksa. Jangan memaksakan kehendak. Wah, ini istilah sekarang. Jadi nanti santri-santri saya, naudzubillah, kalau dibangunkan subuh, bangun subuh. Yang berfaham liberal, tidak usah kau maksa saya sholat subuh. Kalau saya mau sholat, saya sholat subuh. Kalau saya tidak mau, tidak usah sholat subuh. Mau apa? Kebebasan manusia. Hancurlah manusia. Jadi jelas liberalisme ini bertentangan dengan Islam. Kalau dengan Barat mungkin tidak. Tapi dengan Islam pasti bertentangan. Sebab apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya cipta jin dan manusia kecuali untuk sujud kepada Allah. Syukran makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk semau gue. Bahasa Betawinya, syukran makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk sakaripi dewe. Jowo. Sundanya apa, Habib? Lah kok dari Singapura yang paham? Syukran makmun diciptakan oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah. Syukran makmun diciptakan oleh Allah untuk menjauhi larangan Allah. Bukan syukran makmun untuk bebas dari asuhan agama. Yang bebas dari asuhan agama hanya binatang. Jadi pembinatangan bangsa Indonesia sudah ada benihnya. Jadi kalau kita tidak direm, tidak dipahami, liberalisme ini yang akhirnya akan menuju kepada pembinatangan bangsa Indonesia, pengayaman bangsa Indonesia, pengkambingan bangsa Indonesia, pengkebuan bangsa Indonesia. Jelas? Jelas? Ini tidak dipaham karena mereka cuma tahu kulitnya, kebebasan, oh ini bagus, kita harus bebas. Dia tidak tahu makhluk ini lahirnya sebab apa. Setelah makhluk itu lahir, apa tujuannya? Saya tahu makhluk ini lahir karena traumanya sebagian bangsa Barat terhadap agama mereka. Traumanya sebagian bangsa Barat terhadap agama mereka, dan saya buktikan. Lalu setelah lahir untuk apa? Lahir tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Apa tidak berbahaya ini? Nah, dari liberalisme itu lahirlah makhluk yang namanya sekularisme.
Apa makhluk sekularisme ini? Makhluk sekularisme itu memisahkan agama dengan kehidupan manusia. Dia menyatakan bahwa kehidupan manusia sehari-hari tidak diatur oleh agama. Agama hanya berada di dalam masjid, dibatasi oleh 4 tembok. Di luar masjid tidak ada agama. Masyarakat diatur oleh manusia sendiri, ekonomi diatur oleh manusia sendiri, politik diatur oleh manusia sendiri. Maka kaum sekuler berkata urusan dunia jangan dicampur dengan agama. Subhanallah, subhanallah. Mereka menunjukkan kebodohannya terhadap agama. Justru agama Islam diturunkan oleh Allah ini untuk mengatur kehidupan manusia sehari-hari, baik kehidupan bermasyarakat, baik kehidupan berumah tangga, baik kehidupan berekonomi maupun kehidupan berpolitik. Islam yang mengatur. Kalau mengikuti ajaran Islam, insya Allah semuanya beres. Misalnya dalam rumah tangga, isu yang dilempar oleh mereka kepada dunia Islam bahwa Islam melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya. Itu isu yang dilempar. Itu isu sangat tidak benar. Saya jawab, justru Islamlah yang memerintahkan agar manusia laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tapi melalui pintu. Saudara mau masuk kebun binatang, lewat pintunya dong. Setelah lewat pintunya bebas, mau melihat buaya kayak melihat monyet, lewat pintunya dulu. Justru Islam yang nyuruh laki-laki bergaul dengan perempuan bebas. Fankihu ma tawbalakum minan nisa mathna wa thulatha. Ini perintah. Perintah pergaulan bebas. Tapi Allah kasih pintu. Nah, untuk menuju ke alam bebas, ini pintunya. Mau masuk masjid ada pintunya. Mau masuk pergaulan bebas ada pintunya. Pintunya apa? Akdun nikah. Melamar dulu, disetujui, besan laki besan perempuan, kapan akad nikah? Akad nikah itulah pintu masuk ke pergaulan bebas. Saya yakin saudara-saudara semua ini hasil pergaulan bebas kok. Para habaib hasil pergaulan bebas. Syukuran makmun hasil pergaulan bebas. Kalau ayah saya dan ibu saya tidak bergaul bebas, tidak ada syukuran makmun. Siapa bilang Islam itu melarang? Islam menyuruh, tapi lewat pintu. Pintu yang diridhoi oleh Allah. Namanya babun nikah. Akdun nikah ini pintu. Setelah dilalui pintu, persilakan. Jadi sekarang para habaib yang saya muliakan, Pak Haji, sadar nggak kalau Anda hasil pergaulan bebas? Sadar nggak? Saudara sendiri bergaul bebas kok dengan istrinya nanti malam. Islam itu mengatur, bukan melarang. Bagaimana supaya kita bisa bergaul bebas dengan perempuan? Kata Allah, ini pintunya. Dan pintu ini sangat indah. Saya kira akad nikah dalam Islam itu paling indah itu. Kalau menurut saya, mulai melamar sampai disetujui kapan akad nikahnya. Ketika kawin ada yang mengawinkan orang tuanya sebagai wali. Kalau kawin sendiri itu namanya pelacur. Jelas kan? Pelacur itu nggak ada yang mengawinkan, kawin sendiri. Pelacur. Kita bukan pelacur. Kita dikawinkan oleh orang tua kita, disaksikan, ijab kabul, mahar. Subhanallah, ini pintu. Pintu mana? Pintu untuk masuk kepada pergaulan bebas. Saya jelaskan, setelah masuk ke pergaulan bebas, di situ pun masih ada peraturannya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf.
pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik, dengan sopan. Kasihanilah istri-istrimu. Jangan berbuat kasar kepada istrimu. Jangan menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan istrimu. Jaga istrimu dengan baik, pergauli dengan baik. Kalau saya pertajam paham ini, mengapa Allah perintahkan laki-laki pergauli dengan baik, dengan bahasa yang baik, kasihan istrimu. Akibat perbuatanmu yang 2 jam bergaul bebas, istrimu menderita 9 bulan. Ini mungkin tidak dibaca oleh orang-orang. Saya baca. Mengapa Allah wa asiruhunna bil ma'ruf? Akibat perbuatan saudara dengan istrinya, saudara paling 2 jam. Selesai kan? Gak ada urusan udah. Tapi akibat perbuatanmu, istrimu akan menderita 9 bulan. Mulai nyidam. Begitu mau melahirkan, walaupun saya Habib tidak pernah jadi perempuan, tapi Al-Quran menjelaskan, ketika perempuan mau melahirkan, antara hidup dan mati. Apa mati apa hidup? Akibat perbuatan Anda. Semua perhiasan, mobil perhiasan, kursi perhiasan, rumah perhiasan, lampu perhiasan, mobil perhiasan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-maratus sholihah. Semua ini perhiasan. Tidak ada perhiasan yang lebih indah daripada istri Pak Haji yang taat kepada Allah dan taat kepada Pak Haji. Tidak ada perhiasan lebih indah dari itu. Islam untuk membentuk apa? Dzurriyyatun thayyibah, kepada anak. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Anak berbakti pada orang tua. Ini rumah tangga yang sangat indah. Yang laki-laki memperlakukan istrinya dengan baik, istrinya berbakti sama suaminya dan taat kepada Allah. Anaknya birrul walidaini. Apa ada rumah tangga yang lebih bagus daripada ini? Ini Islam, peradaban Islam. Di luar ini bukan peradaban Islam. Kalau ada laki-laki memukul istrinya sampai kakinya patah, bukan peradaban Islam itu. Peradaban jahiliyah. Islam tidak punya peradaban itu. Jadi kalau pemerintah ingin tanpa kekerasan rumah tangga, sekarang yang bikin ribut kekerasan wanita, kekerasan rumah tangga. Dalam Islam tidak ada kekerasan wanita. Dalam Islam tidak ada kekerasan rumah tangga. Ini peradaban Islam saya tunjukkan. Nah, yang sedang digoda. Lahir lagi makhluk sekarang yang namanya pluralisme. Subhanallah. Semua agama sama, semua agama benar. Semua umat beragama, agama apapun masuk surga. Subhanallah, subhanallah. Yang puasa Ramadan masuk surga. Yang tidak puasa Ramadan masuk surga juga. Surganya sama. Milih yang mana, saudara? Yang puasa masuk surga. Yang tidak puasa masuk surga juga. Puasanya, surganya sama. Milih yang mana? Hah? Milih yang mana? Milih yang puasa? Goblok. Milih yang tidak puasa dong. Yang sholat subuh masuk surga. Yang tidak sholat subuh masuk surga juga. Surganya sama. Milih yang mana? Milih yang tidak sholat subuh. Mengapa Syukran Makmun sholat subuh? Saya sholat subuh karena saya yakin dengan sholat subuh insya Allah Syukran Makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Tegas. Mengapa Syukran Makmun puasa Ramadan? Karena saya yakin dengan puasa Ramadan insya Allah Syukran Makmun masuk surga. Tidak puasa Ramadan masuk neraka. Kalau semuanya masuk surga, yang boleh pacaran masuk surga, yang tidak boleh pacaran masuk surga. Milih yang mana? Anak muda milih yang pacaran, sama-sama masuk surga. Nah, di sini kadang-kadang
Agama dia, toleransi dalam Islam itu ada. Toleransi dalam Islam saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad. Saya kan bertanggung jawab di akhirat nanti. Kalau orang Bogor biar semua agama sama, semua agama benar, saya tidak meluruskan. Toleransi dalam Islam jelas. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu namanya toleransi. La tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwan biwari ilmin. Jangan kau menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah, timbullah permusuhan di antara kalian. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad dalam hukum Islam. Bagaimana? Jelas? Jelas? Besok diajarkan semua agama sama, semua agama benar. Itu yang berkata semua agama sama, semua agama benar, itu tokoh Yahudi bernama Abraham Giger dalam gerakan Reform Judaism. Saya baca bukunya itu. Dalam bentuk Reform Judaism, Abraham Giger berkata semua agama itu benar. Karena apa? Alasannya satu, karena semua agama, tidak ada agama yang menyuruh kepada kejahatan. Semua agama menyuruh kepada kebaikan. Dengan dalil ini semua agama sama. Tapi bukan iman yang diukur, bukan ibadat yang diukur. Kalau soal sama, saya kira semua otak sehat membunuh orang itu punya agama atau tidak punya agama pasti berkata tidak baik. Ngerampok itu punya agama atau tidak punya agama, kalau otaknya sehat pasti mengatakan ngerampok itu tidak baik, membunuh orang tidak baik, walaupun orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, di sini letaknya agama itu iman, kemudian ibadat, kemudian melahirkan akhlak. Akhlak itu tentu sama. Biar orang tidak beriman, ya berbakti pada orang tua. Jangan nyakitin orang tua. Itu namanya akhlak. Nah, akhlak ini bisa ditimbulkan dari agama, bisa ditimbulkan oleh akal sehatnya. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, pasti, kalau imannya benar, pasti melahirkan akhlakul karimah. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memisah kata-kata amanu wa amilus solihat. Persilakan periksa Al-Quran. Innal ladzina amanu wa amilus solihat illal ladzina amanu wa amilus solihat. Mengapa? Karena iman tidak bisa dipisah dengan akhlak. Orang yang beriman pasti berakhlakul karimah. Itu sudah bisa dipastikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Di mana Allah menyebutkan iman, menyebut amal soleh. Lah inilah saudara-saudara tantangan yang datang dari Barat, liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Di dalam perjalanan ini pun, tapi tidak saya baca semua, Habib. Dibaca semua sampai subuh. Saya ambil petik-petik beberapa film sinetron yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam perjalanannya. Nabi Muhammad melihat satu kaum, ya, melihat satu kaum yang panen. Begitu panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi, tidak putus rezekinya. Siapa itu? Jibril. Itu Rasulullah umatmu yang berjuang di jalan Allah fi sabilillah. Rasulullah melihat lagi orang, lidahnya panjang, dipotong, panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, potong lagi. Siapa itu? Jibril. Itu umatmu Rasulullah yang menyuruh orang berbuat baik, tapi dia tidak pernah berbuat baik. Subhanallah.
Orang disuruh sholat, dia tidak sholat. Orang disuruh puasa, dia tidak puasa. Orang dilarang main judi, dia main judi. Orang dilarang mabuk-mabukan, dia mabuk-mabukan. Itulah gambarannya Rasulullah. Lidahnya panjang, dipotong lagi, panjang lagi. Ini sebagai isyarat supaya kita ini adanya satunya ucapan dengan perbuatan. Jangan berbeda antara perbuatannya dengan lidahnya. Pemimpin-pemimpin bangsa, tolong kau jadi pemimpin bangsa harus adanya satu lidah dan perbuatanmu. Jangan lidahnya ke barat, perbuatannya mau ke timur. Janganlah perbuatanmu ke selatan, omonganmu ke utara, ngalor ngidul. Adanya satunya ucapan dan perkataan. Nah, ini dilambangkan oleh Rasulullah dalam perjalanan itu oleh Allah. Orang yang lidahnya panjang, potong lagi, panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, potong lagi, panjang lagi, tidak ada berhentinya. Kalau calo bis di terminal bagus, ya. Ketika masuk ke terminal, saudara ditunjukin oleh calo. Bandung, 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 Bandung. Serang, 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 Serang. Cirebon, 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 Cirebon. Kata calo. Saya tanya, ketika calo menyuruh saudara ke Cirebon, calonya ke Cirebon enggak? Ada di mana? Jangan jadi kiai atau jadi mubaligh kayak calo bis di terminal. Kalau calo bis di terminal bagus. Tapi saudara sebagai mubaligh, sebagai kiai perhitungkan. Apa yang kau katakan sudah kau kerjakan belum? Kau nyuruh orang sholat, apa kau sudah sholat? Kau menyuruh orang tahajud, apa kau sudah tahajud? Orang disuruh sholat supaya sholat dengan qobliyah ba'diyah, apa kau sudah mengerjakan? Pertimbangkan. Jangan sampai kau mengucapkan apa yang tidak kau kerjakan. Kalau ini semua dilaksanakan, alangkah indahnya kehidupan dunia ini. Tidak kacau. Rasulullah lewat lagi mencium bau yang wangi. Ini apa Jibril? Ini baunya tukang sisirnya Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh dia menyebut Allah. Oleh anaknya Fir'aun dilaporkan kepada bapaknya. Tapi dia bertahan dengan tauhidnya. Akhirnya dia satu keluarga. Dimasukkan ke bejana tempat penggorengan. Dia mati dalam soal direbus. Inilah baunya. Masih banyak lagi film-film sinetron ini yang diperlihatkan oleh Allah. Wah, lama juga saya pidato ini. Sudah saya potong kompas. Sampai di Baitul Maqdis, sholat berjamaah Rasulullah dengan para nabi. Kemudian naiklah Rasulullah ke atas. Ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, dan ketemu nabi-nabi yang lain sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, di sini pentingnya Isra Mi'raj ini, bahwa satu-satunya perintah Allah yang Allah langsung panggil menghadap hanya sholat. Itu menunjukkan keagungan, kepentingan, dan kehebatan sholat. Yang lain juga penting, tapi ada penting, ada yang paling penting. Perintah haji, Allah cukup turunkan ayat, walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah puasa, Allah turunkan ayat, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah zakat cukup dengan ayat. Tapi perintah sholat langsung Rasulullah dipanggil. Yang asalnya mendapat perintah 50 waktu dengan nasihat Nabi Musa alaihissalam, balik turun, balik turun, balik turun, akhirnya 5. Sholat 5 waktu ini perintah sebagai imaduddin, tiangnya agama, bukan Imaduddin Banten. Tidak ada urusan dengan saya itu. Imaduddin artinya tiang agama, kayak tiang-tiang ini. Jadi sholat itu merupakan tiang. Kalau tidak ada tiang, roboh.
Nah, di sini pentingnya sholat agar kita jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Jauh dekatnya kita dengan Allah ditentukan dengan sholatnya. Kalau sholat 5 waktunya rajin plus dengan sholat rawatibnya, insya Allah saudara menjadi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat dengan khusyuk, sehingga mulai takbiratul ihram itu konsentrasi kepada sholat. Oleh sebab itu Imam Syafi'i melafadzkan sholat itu disunnahkan untuk memindah pikiran dari pikiran dunia kepada pikiran ibadat. Yang asalnya pikirannya dunia, baru dari pasar atau baru dari sawah urusan dunia, berdirilah sejenak, lafadzkan niatnya, usolli fardhos subhi mustaqbilal kiblati rakaataini adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala atau adaan lillahi ta'ala. Ketika takbir hadir hatinya itu. Jangan ketika takbir tidak hadir. Itu yang penting ketika takbir Allahu Akbar, hatinya hadir. Saya niat subuh menghadap kiblat 2 rakaat karena Allah. Hadir. Jangan hatinya goib. Begitu membaca doa iftitah hatinya hadir. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Hadir hatinya. Artinya hatinya memikirkan apa yang dibaca itu. Baca Fatihah hadir hatinya. Sampai baca Quran hadir hatinya. Ketika sujud hadir hatinya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subha. Hatinya hadir. Sampai sami Allahu liman hamidah, hatinya hadir. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi hadir. Ketika duduk di antara 2 sujud, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baca dengan tertib, dengan maknanya terbayang dalam hatinya, hatinya hadir. Sampai assalamualaikum hatinya hadir. Insya Allah itu sholat yang mendekatkan kita dengan penciptanya. Kalau kita dekat dengan penciptanya, insya Allah Allah punya janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih jalan keluar dari segala macam bentuk kesulitan. Subhanallah, subhanallah. Sulit. Orang yang dekat kepada Allah, insya Allah akan cepat dibebaskan daripada segala macam bentuk kesulitan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mempunyai hajat, kemauan, dia mesti usolli sunatal hajat rakaataini kapan saja. Setelah sholat hajat, baru dia berdoa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dalam ayat wa may yattaqillah yu'allimullah. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dikasih ilmu oleh Allah. Maka banyak ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu, ilmunya tidak melalui bangku sekolah. Tidak S1, tidak S2, tidak S3, tidak S lilin. Tapi dengan bertakwanya kepada Allah, Allah ilhamnya kan kepada mereka pendapat-pendapat yang benar. Sehingga para aulia itu kadang-kadang fatwanya berkenan di dalam hati. Karena itu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yu'allimuhullah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka ini salat menjadi termometernya, ukurannya. Jangan memperingat Isra Mi'raj tapi tidak sholat. Lebih baik sholat, tidak usah Isra Mi'raj. Yang bagus Isra Mi'raj dan sholat. Itu Habib.
Nah, ini saya tandaskan. Maka kalau seandainya peradaban Islam ini dijalankan, ya peradaban Islam dijalankan, katakan dalam soal rezeki saja, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kau makan rezeki yang batil. Kalau soal dapurnya saja sudah beres, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Saya katakan, jangan Anda mimpi di Indonesia korupsi akan hilang selama pemerintah Republik Indonesia dan bangsa Indonesia, selama bangsa Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke masih mau makan barang haram, masih mau makan barang yang batil, jangan mimpi korupsi akan hilang walaupun 100 KPK. Kapan korupsi akan hilang? Saya tunjukkan. Korupsi akan hilang di Indonesia kalau bangsa Indonesia termasuk pemimpin-pemimpinnya tidak mau makan barang haram, maka korupsi hilang dengan sendirinya, nggak usah diberantas. Betul apa tidak? Tapi selama bangsa Indonesia termasuk pemerintahnya masih mau makan barang haram, dirikan 100 KPK, korupsi tetap subur di Indonesia ini. Ini pernyataan saya. Jadi kalau ingin korupsi itu hilang, ya semua bangsa itu pemerintahnya tidak mau makan barang haram. Betul? Selama masih mau makan barang haram, nggak usah diberita, usah diberantas korupsi itu. Biar 100 KPK, korupsi akan jalan terus. Inilah Islam. Insya Allah kalau peradaban Islam dalam ekonomi dijalankan, korupsi akan hilang di Indonesia. Islam turun untuk membentuk satu peradaban manusia, peradaban rumah tangga, peradaban bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, peradaban berekonomi, peradaban berpolitik. Ini semuanya Islam memberikan. Kapan pemerintah memberikan pemimpin yang baik? Kalau umat Islam ini baik, insya Allah oleh Allah dikasih pemimpin yang baik. Kalau umat Islam ini dimurkai oleh Allah, pasti dikasih pemimpin yang dolim. Jadi kalau kita mempunyai pemimpin yang dolim, itu azab dari Allah. Hadisnya ada. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, sayati zamanun ala ummati yafirrun nas minal ulama fayabtalihimullah bi thalathi baliyat yusallituhumullah sultanan jairon yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wa yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Akan datang satu zaman kepada umatku di mana umatku menjauhi para ulama. Menjauhi para ulama artinya menjauhi ajaran Islam, menjauhi syariat Islam, ngaku Islam tapi main judi, ngaku Islam tapi tidak sholat, ngaku Islam tapi main perempuan, ngaku Islam tapi mabuk-mabukan. Perintah Allah tidak dijalankan, larangan Allah yang dijauhi. Kalau terjadi umat semacam itu, maka Allah akan memberikan pemimpin kepada umat tadi, pemimpin yang dolim. Jadi apa kita dikasih pemimpin yang dolim atau dikasih pemimpin yang adil? Allah yang maha tahu. Kalau kita dicintai oleh Allah, pasti Allah memberikan kita pemimpin yang adil. Kalau Allah murka kepada kita karena kita tidak menjalankan perintahnya, malah kita menjauhi larangannya, maka Allah akan memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang dolim. Ini semuanya ada hadisnya, maka saya nggak ada beban saya ini. Karena saya kalau gini ini hadisnya, kalau gini ini hadisnya, selesai. Inilah barangkali ya 2 jam ini ya.
saya juga tertipu dengan saudara. Karena saudara yang duduk ini tidak ada yang berdiri lalu keluar, berdiri keluar, tuh nggak ada. Semuanya duduk mulai awal sampai akhir, itu nggak ada yang gelisah. Karena saudara anteng nggak gelisah, saya ikut anteng. Kalau seandainya Pak Haji satu berdiri pergi, kalau ini Pak Haji berdiri karena kencing, berdiri pulang, berdiri pulang, berdiri, saya berhenti. Kalau satu berdiri pulang, berdiri dulu, saya pidato sendirian. Nah, alhamdulillah antengnya saudara ini membawa juga saya ikut anteng. Nah, tapi karena ya sudah 2 jam lebih, ini gangguan saya, Habib. Badan saya alhamdulillah sehat lah. Ya, paru-paru saya sehat, jantung saya sehat, ginjal saya sehat. Cuman yang tergoda ini ganti onderdil. Ketika saya jatuh, lalu kata dokter ini tulang sudah nggak bisa dipakai Pak Kiai. Walaupun saya ikat dengan dengan kawat, Pak Kiai harus di atas roda, nggak bisa jalan. Tapi kalau saya ganti dengan onderdil, onderdilnya itu ada ditawarkan 3, bikinan Jepang, bikinan Cina, bikinan Jerman. Kalau saudara potong sapi, memisahkan kakinya dengan badannya, kan ada yang bulat kayak undi-undi itu dalam. Nah, itu yang diganti. Itu bikinan Jerman ini. Maka goyang ini engselnya itu engsel Jerman ini. Lebih mahal daripada engsel saudara, tapi enaknya jauh lebih bagus engselnya Allah daripada ini. Harganya mahal kagak enak, Allah murah. Saudara dikasih tulang kan cuma-cuma tuh, kan tidak bayar kan? Iya, tapi enak lagi. Yang Jerman mahal. Ini harganya ketika saya dari rumah sakit Pondok Indah mau keluar itu boleh keluar kalau bayar 320 juta satu mobil itu. Ya, tapi daripada saya kata dokter harus pakai roda, ya saya milih yang ya bisa jalan walaupun tidak enak. Jadi yang tahu mana yang lebih enak, bikinan Allah apa bikinan Jerman? Saudara jangan jawab nggak tahu, saya yang jawab. Ya saudara, lebih baik bikinan Allah. Kan saudara tidak merasakan bikinan Jerman. Kalau saya yang jawab pasti benar. Mana lebih enak bikinan Allah, bikinan Jerman? Oh, jauh 1000 kali bikinan Allah. Walaupun harganya mahal. Ini aja yang mengganggu saya, tapi alhamdulillah ya acara saya masih panjang. Tolong para habaib ya doakan saya. Mungkin sampai 10 hari saya tidak di Jakarta, akan menuju Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya ada acara sampai di Sumeneb, di Pamekasan, di Sampang, di Pasuruan, di Malang, di Magelang, di Wonosobo, di Purworejo, yang akan saya lewati Isra Mi'raj ini. Dan setelah itu saya balik ke Jakarta, ya mungkin cuma 2 hari ya, 1 hari. Saya terbang lagi ke Pontianak. Dari Pontianak saya banyak acara di situ. Mungkin saya 3 hari. Nanti tanggal 9 Maret hari Sabtu jam 8 peringatan Maulid dan menuju menyongsong bulan suci Ramadan di Pondok Pesantren Darul Rahman. Kepada para habaib dan saudara-saudara yang tidak ada halangan dan waktu renggang, saya harap juga hadirnya. Saya kan sudah hadir ke sini. Kan saudara, saya sudah nggak punya hutang dengan saudara. Tinggal Habib Alwi punya hutang sama saya. Harus bayar dia, harus bayar. Rame-rame bayarnya ya, nanti. Habib,
kalau ada urusan yang penting yang tidak hadir nggak apa-apa, tapi bagi yang ada kesempatan, saya harap untuk hadir tanggal 9 bulan Maret jam 8 pagi hari Sabtu. Judulnya peringatan Maulid dan menyambut bulan suci Ramadan di Pondok Pesantren Darul Rahman. Insya Allah, kalau saudara saya anjurkan untuk tidak bawa mobil lah. Kalau perlu naik taksi aja. Kalau enggak pakai sepeda motor. Karena nanti pengalaman-pengalaman yang sudah itu yang hadir itu 20.000 lebih. Itu yang hadir. Nah, itu ketahuan dari kotak kue ya. Nah, disiapkan 20.000 kotak kue itu dengan 20.000 makan. Sudah saya siapkan untuk makan sebanyak 20.000 orang lebih. Saya siapkan dengan makannya, dengan kue kecilnya. Nah, saya mengharapkan kalau yang enak itu ya naik taksi yang enak. Kalau itu sudah pastilah 20.000 manusia. Kalau bawa mobil satu-satu kayak apa itu, bayangkan aja saudara. Itulah yang pengalaman yang sudah-sudah. Sekian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang saya muliakan Habib Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Atos. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan segala kegiatannya, bimbingan para habaib kepada masyarakat Indonesia ini selalu sangat memberikan manfaat, baik memimpin secara ilmiahnya dan pada umum juga memimpin dalam soal zikirnya, rotibul haddatnya, rotibul atosnya dan lain-lainnya. Itu sangat bermanfaat kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para habaib seluruhnya yang telah membimbing umat ini dengan sebaik-baiknya, baik secara ilmiahnya dan secara dzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal wam, ya man li abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala itfa annal bala wal waba wat taun. Ya Allah, min baladina khassa wa min buldanil muslimina amma. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidhalika akhla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mawniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataisirul asir alaka yasir. Allahumma sahil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusa'iduna wa umur man yakhdumuna wa umur man dakhala baitana wa umurul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bi hurmati sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim.